Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, telah berlaku di kalangan masyarakat kegiatan membaca surat Yasin Fadilah dalam kurung surat Yasin yang disisipi doa-doa atau bacaan selain Al-Quran, baik sendirian atau bersama-sama. A. Bagaimana hukum pencampuran ayat Al-Quran dengan bacaan yang lain seperti tersebut di atas dalam hal penulisannya? B. Bagaimana pula hukum membacanya? C. Apakah surat-surat yang lain juga boleh dijadikan sebagaimana Yasin Fadilah? Di surat Yasin Fadilah itu penulisannya ya, setelah ayat kan disisipi doa-doa, ya, tulisan doa-doa. Itu hukumnya bagaimana pencampuran antaranya surat Yasin dengan doa-doa? Jawab, hukum pencampuran antara ayat Al-Quran dan doa-doa penulisannya makruh, sebab dapat memberi dugaan bahwa doa-doa atau bacaan yang lain tersebut termasuk Al-Quran. Jadi menulis Al-Quran campur dengan doa-doa itu makruh. Dikhawatirkan doa-doa tersebut dianggap Al-Quran. Yang B, bagaimana pula hukum membacanya? Nah, sekarang membaca Yasin Fadilah yang terus disisipi doa-doa. Hukumnya sunnah apabila doa-doa tersebut dibaca sesuai dengan tuntutan makna ayat yang sedang dibaca. Jadi kalau baca surat terus disisipi doa yang sesuai dengan ayat tersebut, itu dihukumi sunnah. Tapi kalau penulisannya antaranya surat Yasin dengan doa-doa dan tidak ada bedanya, misalkan kalau dibedakan, misalnya kalau doa-doanya itu dikasih kurung misalnya, itu yang tidak mengkhawatirkan antara doa dan surat Yasinnya dikasih kurung biar beda antara doa dan surat Yasinnya, itu yang tidak makruh. Nanti kalau penulisannya sama, tidak ada bedanya, dikhawatirkan doa tersebut dianggap termasuk Al-Quran. Tapi membacanya dihukumi sunnah kalau doa-doa tersebut yang sesuai dengan surat yang dibaca. Yang ketiga, apakah surat-surat yang lain, maksudnya surat Al-Quran yang lain, juga boleh dijadikan sebagaimana surat Yasin Fadilah? Misalnya kita baca surat Al-Baqarah, ada surat yang keterangannya tentang surga, terus kita berdoa, apakah itu boleh seperti surat Yasin Fadilah? Jawabnya dihukumi boleh, jadi sama. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran juz 3 halaman 171. Yang kedua, kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 279. Soal yang nomor 2, si A titip salam pada si B untuk disampaikan pada si C. Kemudian oleh B disampaikan pada C.
tanpa mengucapkan sighat salam. Sedangkan C tidak mengetahui apakah A mengucapkan sighat atau tidak. Wajibkah bagi C menjawab salam? Jadi si A titip salam pada B untuk disampaikan pada si C. Lalu C itu menjawab alaika, waalaikumsalam. Padahal si C ini tidak tahu A tadi itu titip salam menggunakan sighat assalamualaikum apa tidak. Jawab, hukum menjawab wajib dikarenakan masih ada kemungkinan bahwa A telah mengucapkan sighat salam. Keterangan ini diambilkan dari kitab Hasyiah Al-Jamal juz 5 halaman 185 sampai 186. Soal yang nomor 3. Apakah keahlian seorang dokter dengan menggunakan alat yang canggih dapat dibuat pegangan untuk menentukan kehamilan seseorang seperti pada kasus wasiat pada anak yang masih dalam kandungan? Karena kan alat-alat canggih untuk mengetahui bayi dalam kandungan. Nah, alat-alat yang canggih ini apakah bisa dibuat pedoman untuk mengatasi menentukan kehamilan pada kasus wasiat anak yang masih dalam kandungan? Jawab, tidak dapat dipergunakan atau tidak dapat dibuat pegangan. Keterangan ini diambil dari kitab Asy-Syarqawi juz 2 halaman 75. Terima kasih. Semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama,